acara konsultasi dokter cinta bersama CSB Makassar. Alasan saya layak menjadi pasien karena dalam kisah cinta saya sering merasa down, sempat mikir yang tidak-tidak sampai rasanya ingin mati saja. Capek hidup, diri nggak ada maknanya buat orang lain, selalu nyalahin diri sendiri kalau ada masalah, pernah trauma pacaran karena pernah ditampar, ditinggalin sendiri malam-malam di plaza kota pas lagi gerimis. Ini menyentuh sekali nih. Sebenarnya waktu udah 3 bulan udah mulai kayak keluar sifat jeleknya, jelek sekalinya, lebih jelek dari sebelumnya. Terus kan, tapi sahabatnya kan sahabat tunjuk sama saya. Jadi dari sahabatnya saya bilang, kalau bisa tuh ubah sifat buruknya itu apa? Aku pikir sebenarnya kalau pacaran itu bukan untuk mengubah, tapi untuk saling menerima, begitu maksudnya. Jadi di situ kan berapa kali kak disakiti tuh, kayak muka nyerah, tapi sahabatku bilang bertahan tuh. Jadi kasian juga, serba salah kak. Jadi ini kayak sepenuhnya cerita cinta aku sama bukan karena cinta tapi karena kasihan. Kalau boleh tahu, ini kan kayaknya yang ditulis itu masalahnya tentang komunikasi, terus salah paham. Biasanya komunikasi dan salah paham apa yang paling sering muncul? Kalau komunikasi itu kayak misalnya sampai dibalas pesannya saja toh, lambat dibalas, langsung kayak negative thinking, asal tuduh sampai ngechat ke temanku. Nah, tanya teman-teman dekat yang dekat sama saya. Baru kalau misalnya aku balas nih, ujung-ujungnya dia mereka lagi. Baru kayak ngelarang-larang, kak, nggak boleh begini, nggak boleh begitu, harus begini, harus begitu. Terus pokoknya banyak sekali, astaga. Oh, berarti posesif sekali, Kidi. Posesif. Kalau boleh tahu, ini mantannya seumuran atau bagaimana? Beda tahun, 2002 dia. Oh, 2003, masih jadi 2002 dia. 2001 dulu tuh. Ini kan maksudnya sudah ada nih rasa-rasa yang kayak ide kenapa ini kurang positif sekali. Alasan untuk tetap bertahan kira-kira selain karena sahabat yang ngomong ubah dulu, itu apa lagi alasan lain? Ada tidak? Mamanya. Oh, dekat juga. Oh, dekat sekali mungkin nih. Mungkin juga bilang karena kan dekat rumah juga. Cuma jarak berapa meter. Astaga. Alah. Mamanya itu gurunya juga tentang waktu SMA. Terus Aduh. Mamanya itu jadi kayak agak-agak bagaimana dia? iya, baru mamanya juga biasa aja kak. Kalau misalnya ke rumahnya kak, diajak ke rumahnya pasti cerita sama mamanya, bang gimana kayak gini. Ajar aku tuh dia supaya jangan begitu. Tobat dia. Iya, supaya tobat begitu. Tapi malah saya yang bisa sakit, astaga malah. Iya. Kayak saya nak ubah jadi jahat kayak begitu, jadi kayak Itu kan pasti, saya yakin ada nih usaha juga bilang jangan mikir dulu begitu ya. Maksudnya banyak nih orang yang mau kalau misalnya kita lebih baik. Responnya setelah kita kasih tahu begitu apa biasanya? paling bilang iya tidak Egi, baru ujung-ujungnya diulang lagi. Begitu jadi Jadi capek, astaga. tidak pernah sih kayak apakah kau sok ngatur-ngaturmu, pernah begitu tidak? Pernah. Saking jengkelnya mungkin aku kasih tahu baik-baik sampai bikinkan status di WA. Udah deh. Pakai kata-kata kasar, kata ampun. Terus kenapa nih cowok kayak begini, astaga. Merasa kita tertekan padahal maksud tak baik. Jadi siapa yang bilang ke kita untuk berhenti ubah dia dan berhenti untuk berhubungan sama dia? Jadi aku sendiri. Di titik mana merasa kayak aduh sudah midai berhenti Made? Itu titik apa Pi? Apa triggernya? Waktu sering karena bentak-bentak, terus kayak main belakang. Terus banding-bandingkan sama cewek lain. Main belakang itu kayak bagaimana? Maksudnya pergi main sama cewek lain, baru kayak panas-panasi kak. Dan banding-bandingkan kak, bilang kenapa kok tidak bisa kayak dia lebih begini. Astaga, Bahayanya ini lelaki belah. terus iya sih. Pertama kali aku terpikir lagi kayak begitu, astaga. Baru tuh pas kak mau mundur, dia itu cowok
memohon-mohon supaya tidak kutinggalkan. Jadi kan karena ibah kasihan, ya sudah kasih kesempatan lagi Pak, kesempatan kedua. Di situ bukannya berubah, malah makin menjadi-jadi. Aku bilang, sudah nih, putus nih saja toh, tidak mau lagi. Kalau boleh Kak minta satu pertanyaan sebelum resmi kayak putus, bisa Kak tunggu Kak nanti malam jam 8. Terus Malam-malam itu datang ke sana. Ya, ojek hujan gerimis, ketemu di Sepang, itu sama Pak Sepang. Terus pasti keluar sama teman-temannya. Tinggal cerita-cerita sama teman-temannya di padahal dia enggak cuek. Di situ dalam hati kok, ya Tuhan, apa salahku? Padahal tuh ada minum coklat kebawakan juga. Astaga. kadang baiknya bilang gini cewek. Ada kayaknya 20 menit kuliah dia bang dicerita sama temannya, ketawa-ketawa, tidak ada kakak. Bilang itu Pak Sepang bilang, panggil saya bilang dia tidak dengar itu sama temannya. Tidak lama itu dia datangnya mak bilang, aku di sini. Wih, aku bilang udah mati kok. Ih, kerasan dia yang suruh Kak datang ke sini. Terus aku bilang, aku kira kau baru bilang segitu, aku tinggalkan lagi. Tapi aku tunggu itu di situ, masih sabar Kak tungguin. Sampai makin deras hujan, aku tungguin itu sampai reda-reda sedikit. Baru itu sama teman-temannya naik di motor. Aku kira mau Kak jemput antar Kak pulang. Tidak, jalan terus. Saya tinggalkan Kak. Terpaksa pulang Kak sendiri. Sebelum pulang Kak, aku tidur di Pak Security. Jalan itu malam-malam, gerimis, kedinginan mau, tidak ada kendaraan, tidak ada ojek di jalan. Jadi lewat Kak ke di lapangan basket di situ. Tiba-tiba banyak anak laki-laki berkumpul di situ. Nak kejar Kak di situ, naik Kak di situ, lari Kak. Lari Kak toh, lari Kak naik dari pinggir jalan. Ada teman antar ibu pulang. Hujan hiraukan Kak tetap di jalan dia. Jadi terus itu nangis kok, pergi ke pinggir kolam. Ke pinggir kolam Kak, duduk nangis gerimis, tidak ada orang di situ sih. Terus ada bapak-bapak datang hampir Kak bilang, Dek aku di sini kenapa hujan. Terus kan cuma senyum Kak sambil nangis. Terus heran itu bapak bilang, itu bapak bilang, kenapa kok Dek ketinggalan bus kok Kak? Diusir kok dari rumah? Dimarahin kok? Apa Kak? Kita Kak di situ toh. Kita Kak. Dia bilang itu bapak bilang, sini kok kita Dek, kita berteduh dulu di situ di di warung satu toh. Sampai di situ toh. Duduk mau tanya itu tante-tante di situ, kakak-kakak yang menjual aku bilang, kenapa kok Dek? Kenapa kok? Jadi keceritaan di situ. Dan kebetulan ada kakak kelas di situ. Dan dia bilang, besok aku tegur di sekolah. Jadi ada lewat. Ada kok akan bikin lewat lagi tuh keliling kolam. Terus aku bilang dalam hati kok semoga tidak dilihatin sama orang, karena kalau dilihat itu pasti digebukin. Tapi baru sekitar jam 10 itu pas sudah reda-reda hujan, antar itu om-om yang tadi panggil di kolam kan, antar pulang. Sampai rumah nangis Kak. Baru kalau yang soal ditampar itu dulu karena itu salah paham. Yang salah itu baru kayak seolah-olah kayak saya yang salah baru ketuduh begitu. Itu ada kayak ketemuan di bicara nih, masalah kan Kak bilang itu kalau dia udah kesakit tuh begini-begini kok begitu apa. Terus di situ cuma bisa Kak nangis di situ. Nangis Kak, tunduk Kak. Baru tiba-tiba angkat daguku toh. Aku kira menarik air mataku, ternyata tidak. Astaga. Waduh. Tampar gimana itu? Yang keras atau? Keras. Pipi kiri, baru pipi kananku. Astaga. Sampai di situ makin kayak bukan saya masalah sakit ditamparnya, sakitnya Tika. Kenapa kayak betul? Tidak masalah dia sakit pipinya, sakit hatinya di sini. Iya betul. Langsung di situ. Pindah kok pulang kok sampai rumah. Kita kadang kok kenapa kok bilang jatuh Kak tadi. Saya emosi juga ya. Oke deh, terima kasih untuk sharing-sharingnya di konsultasi dokter cinta bersama Ciputra School of Business. Karena tidak terasa ternyata sudah 1 jam kita ngobrol-ngobrol tadi. Karena
semua pembelajaran hidup dari ini sangat berguna bagi kita berdua dan orang-orang yang akan mendengarkan nantinya. Oke, kalau begitu saya dari Dokter Cinta dan rekan saya Suster Cinta. ya, pamit undur diri. Terima kasih banyak. Bye. Thank you. Dadah. Halo, selamat datang di acara konsultasi dokter cinta bersama CSB Makassar. Jadi di sini 3 kata yang mewakili itu merasakan hal yang rumit, terus lelah juga, trauma juga ternyata. Nah, kalau garis besarnya itu di sini sudah 2 tahun sendiri, terus kayak mati rasa sama cowok, tuh begitu tuh. Terus kayak malas nih pacaran, kayak kemarin pacaran disia-siakan, terus agak trauma Mi, kayak tidak mau Mi lagi, sakit hati, kayak begitu nih kurang lebihnya Di. Astaga, berarti sekarang masih sendiri kah atau sudah punya hubungan baru? Enggak pernah. Oh, Terakhir 2 tahun lalu, mau hampir 3 tahun lah kan, 2021 sekarang. Dari 2018. Iya. Berapa lama sama cowok yang buat trauma kayak kemarin? Yang pertama 1 tahun 6 bulan, yang kedua 9 bulan, yang terakhir kan 9 bulan. Yang bikin trauma yang mana ini? Yang terakhir sih Kak. Oh, boleh diceritakan kenapa trauma karena ini? Yang ini barusan pacaran, kenal dengan orang tua pas masuk 8 bulan. LDR, 1 di sini, 1 di Kuala Lumpur. Wih, beda negara Di. Sekarang Oke. masih di Kuala Lumpur dia. Saya balik Kak dari tahun lalu. Oh, oke. Kandasnya gara-gara orang ketiga. Wadah, Waduh. agak-agak memang. Iya. Iya. Terus yang lebih parah kan saya tahu orang ketiganya lihat. Maksudnya tahu langsung, bukan dari orang lain. Tahu langsungnya itu bagaimana maksudnya? Lihat langsung kah atau Lihat get to get? langsung di sosmed Kak, nggak sengaja. Oh, di Buka sosmed, terus masuki akunnya tumben live ya kan, dia itu orangnya jarang live di Instagram. Pas dia live tiba-tiba sama cewek. Oh, Jadi sama saya- cewek. Iya, jadi itu Terus akun perempuan saya stalker, terus dapat fotonya sama. Jadi di situ dia udah jujur gitu. ini posisi tak masih sama dengan dia? Enggak. Oh, sudah putus dan ternyata alasan putusnya karena ini atau bagaimana? Iya, karena itu orang ketiga. Waduh, ini memang orang ketiga. Kadang-kadang jadi masalah utama dalam hubungan karena agak susah memang dimaafkan kalau orang ketiga Di, kayak beda Ji rasanya kalau misalnya karena bosan masih bisa diatasi. Baru susahnya kan sekarang dia udah balik, tapi pas baliknya saya kan satu kampung di sini, sering ke rumah sampai sekarang. Tetangga tak? Nggak tetangga, cuma maksudnya kampungnya sebelah kampung saya. Apa responnya atau apa penjelasannya setelah ternyata sudah didapat di sosmed itu? Apa pembelaannya? Kayak lagi-lagi lain juga pengen minta maaf, begini alasannya ini itu. Terus saya kan terima alasan Kak, pasti jelasin begitu. Karena maksudnya tuh ini baru 1 kali didapat, belum lagi yang lain apa ditahukan di belakang. Waduh. Tapi Iya. Tapi ini cowok sempat sih kayak menyesal atau dia bilang tidak akan mengulangi sih atau bagaimana? 4 Kak, karena sampai-sampai dia bilang kalau memang tidak percaya bisa minta penjelasan sama mamanya, karena kebetulan mamanya dekat sama saya. Nggak bisa mah. Oke. Dan tidak ditolerir nih apapun deh. Iya Kak. Itu kejadian pertama kalinya yang karena orang ketiga atau pernah sebelumnya? Sebelumnya sering dapat chat tapi nggak pernah sampai punya hubungan. Baru kali ini. Fotonya bagaimana? Apa yang menggambarkan kalau mereka ternyata dekat dan punya hubungan? Masalah fotonya enggak aku dekat, foto biasa sih Kak, cuman di situ kan pas masuk di akun pertama
pertamanya kan saya lihat di akun Instagram. Terus ke 2 hari setelah itu buka sosmed Facebook. Pas di Facebook kan ada tuh yang pemberitahuan kalau kita lagi menjalin hubungan kayak status. Oh, oke. Dari situ Jadi dia zaman-zaman 2010 nih. Oh iya. Masih pakai begituan. itu saya kan malah perasaan saya tahu ini orang ini laki-laki nggak pernah mau umbar-umbar kalau dia punya hubungan. Ya di situ juga laki-lakinya menjelaskan bilang maksudnya dia bukan dia yang pakai itu akun apa sih dong? itu yang perempuan katanya, tapi ya maksudnya itu perempuan kan nggak bakalan juga pegang HP-mu kalau nggak aku kasih. Iya, nggak ada akses. Iya, jadi bilang kayak sama-sama cuy. Orang masih mau deh. Agak sulit ya. Yang mau. Setelah kejadian itu adakah keinginan dari dia yang kayak mau kembali sama kita? Ada nggak begitunya? Iya, bosan mah dengar kata-kata begituan. Tapi dia sering bilang. Sering. Pernah. Kalau untuk semenjak kan saya baru pulang dari Makassar beberapa hari di sini. Dia juga belum tahu. Setelah tahu saya di kampung dia juga nggak pernah ke rumah. Tapi waktu kalau di Makassar sering bilang begitu karena kadang dia ke Makassar dalam tiap bulan ke Makassar. Sering bilang begitu kak. Cuman saya bosan mah dengar ki. Capek begini. Capek mendengar drama-drama. Iya betul. Apa mi respon tak biasa kalau bilangnya begitu? Bilang kak, paling bilang ya kak. Saya 1 kali mah dibohong nggak bisa mah. Tapi memang tidak ada rasa untuk memulai kembali atau kalau sekedar berteman tuh kak bisa aja. Tapi kalau kayak mau lagi kayak dulu yang pacaran enggak. Tapi tidak mencoba berteman ini atau berteman kak. Coba aja karena dia sering ke rumah enggak baik juga tuh kak. Kalau datang ke rumah enggak tiba-tiba. Iya sih. Iya. Selama 2 tahun ini ada tidak orang lain yang mencoba mendekat? Ada kak. Terus bagaimana respon tak? Be aja ya. Kenapa? Itu aja kak. Paling itu orang kayak dia diam bosan karena kalau tiap kali responku paling bilang aja saya ya. Oke. Tak boleh sih. Karena sudah mati rasa itu tadi nih. Iya, nggak tahu kenapa. Malah temanku sampai dikenalkan sama temannya. Kali bilang temanku jangan kedingin sekali karena biar bagaimana. Kalau dingin begitu tidak bakalan juga ada yang mau. Tapi ada keinginan atau Mau keinginan suka ada, cuman nggak tahu kalau misalnya ada kayak dekat. Responku begitu sih, nggak tahu kenapa. mungkin karena masalahmu sama yang Yang dibuat sebelumnya belum rampung betul mungkin karena Iya. memang tuh kan mungkin kalau sepengalamanku aduh iya kan. Jaga susternya. tidak cuman saya kasih gambaran sedikit kayak saya juga kan waktu awal-awal sudah diselingkuhi begitu saya yang dendam sekali tapi saya ndak mau coba jalin hubungan baru tapi dengan hubungan yang baru ini juga agak-agak ndak bisa kak lepas pikiranku dengan yang kemarin kayak masih ada yang nyangkut. Nah akhirnya saya coba memberanikan diri kayak apa masalahmu ku ajak ngobrol secara langsung. Nah setelah itu baru aku rasa enakan mungkin harus begitu baru bisa ku dapat yang lebih baik lagi mungkin. Sudah pernah ngobrol baik-baik kak atau bagaimana? Sudah kak waktu bulan berapa itu pas baru pulang. Secara langsung? Iya secara langsung karena pas dia baru pulang pas kan sampai di bandara di Makassar. Terus 2 hari setelah itu saya temani pergi beli mobil. Nah itu ngobrol
yang bahas itulah Kak, masalah yang sebelumnya. Tapi responku ya bilang Kak, ya kasih begitu Mi, mau diapain? Udah terlanjur nih juga. Tapi bilang ya kalau misalnya mau berteman oke lah bisa aja. Tapi kalau kayak mau kayak sebelumnya kayak nggak bisa Kak, karena apa deh, kalau kayak mau kali kembali begitu aku yakin lagi yang kesalahan sebelumnya. Tapi nggak mau Suka mencoba nggak lagi. dibohongi. Nggak mau mencoba lagi. Kayaknya mau Kak, tapi bukan dengan orang yang sama. Saya itu kan enggak ribet jamnya. Yang intinya bisa ya saling jujur begitu, terbuka. Ngomong-ngomong, terima kasih sekali ini karena sudah percayakan ceritanya di CSB sama Dokter Cinta, karena kita juga merasa terhormat dan spesial kalau ternyata cerita detailnya baru pertama kali di sini, Di. Iya Kak, baru. Wow, keren-keren. Sejauh apa yang pernah saya dengarkan soal ceritanya orang, kadang-kadang orang-orang itu tidak butuh solusi karena dia sudah tahu solusinya. Yang mereka butuhkan adalah didengarkan. Nah, itu Mi kenapa bisa bercerita sedetail mungkin karena ada yang dengarkan. Terima Ya, kasih sudah mempercayakan terima kasih banyak. Cinta dan CSB. Sama-sama, makasih kembali. Jangan lupa follow semua sosmed CSB. Iya Kak, sama-sama. Makasih juga sudah mendengarkan. Iya, sama-sama. Cukup lega Mak, itu aja. Iya. Alhamdulillah. Karena sudah selesai semuanya, ini juga sudah sampai sejam, tidak terasa ternyata kita berbincang. Kita akhiri, saya Dokter Cinta dan rekan saya Suster Cinta. Terima pamit kasih undur banyak. diri. Terima kasih, sampai jumpa Assalamualaikum. lagi. Waalaikumsalam, sampai jumpa. Dadah. Halo, selamat datang di acara konsultasi dokter cinta bersama CSB Makassar. Ada beberapa orang yang ikut terus kita pertimbangkan, dan ternyata Rafli ini salah satu cerita yang paling menarik. Padahal paling singkat yang isi form, tapi paling menarik. Nah, saya bacakan ulang nah. Nah, ini 3 kata yang mewakili semua isi kisah cinta itu nggak jelas bagaimana. Oke, terus yang ceritakan garis besar, ini juga garis besarnya singkat dan padat, tapi nusuk sekali begitu ya. Temanku jadi penghalang. Idi mati meja. Itu bagaimana? Ini kapan kejadian waktu teman tak jadi penghalang? Tahun berapa? Terus pas kapan Baru, gitu? Baru waktu mendaftar SMK Ya, Astaga. tahun 2020. tahun lalu, astaga. Jadi waktu mendaftar itu kan masih teman baru itu semua Kak, baru kenalan. Terus ada satu teman baruku cewek, humoris ki begitu, suka ki ketawa terus bercanda, jadi kan jadi perhatianku menuju ke dia Jit. bucin. Santai. Ini 2 orang juga makhluk bucin sih. Semua orang bakal bucin pada waktunya. Tidak tahu juga kenapa besok-besoknya tuh dipanggil ki lagi ke sekolah. Nah langsung ada juga teman kelasku yang baru itu, nah suka ki juga, jadi nggak enak Kak juga iya sama temanku. Padahal itu padahal itu kan pertama aku bilang ada perasaanku sama dia, jadi tiba-tiba begitu temanku juga ada perasaan sama dia, jadi tidak enak Kak juga. Masa mau ku anu temanku, jadi aku diami saja dulu ya, biar kami dulu berkembang. Oke. Berarti bisa dibilang kayak biar saya mengalah deh daripada rusak pertemananku, mending saya mengalah begitu di. Tapi ini teman tak yang cowok akrab ini memang. Teman SMP ku juga, teman SMP ku terus lanjut SMK satu kelas lagi. Bagaimana di Kak? Mau ku ungkapkan sedikit-sedikit, suka ji ku chat, ku ungkapkan sedikit-sedikit. Tapi pas itu hari pasnya itu ku tahu bilang itu temanku nah suka ki itu cewek, langsung kayak menghindar di saya, kayak lama mina balas chatku, terus kayak
jarang mikirin emot-emot ketawa. Kan biasa itu kalau biasa itu bercanda-bercanda itu begitu. Jadi ke aku Kidi berarti setelah Iya. nggak tahu. Tapi itu cewek dekat sekali juga sama sahabatmu. Sahabat teman. Nggak tahu Mi juga Kak. Tapi ku dengar berita, ku tanya ini juga temanku yang dekat sama itu cewek. Nah bilang tidak PDKT Ji katanya. Jadi bingung juga Kak. Jadi mau Kak bagaimana ini? Bilang temanku tidak PDKT Ji, terus saya ini mau ku dekati nanti PDKT betul, nanti tidak na public Ji. Jadi belum pilih tahu ini medannya di bagaimana ini area pertarungannya, nanti salah pecah itu bahaya. Tapi kira-kira ada sumber informasi tak kayak yang valid, kayak misalnya sahabatnya itu cewek, jadi di situ bisa tahu informasi soal itu cewek, ada tidak? Kurang tahu juga Kak sahabatnya siapa, karena banyak juga na temani kalau ke sekolah, banyak na temani bergaul. Pernah aku tanya temannya salah satu, jadi itu najab na bilang tidak dekat, tidak PDKT sama itu temanku cowok. Oke. Nah sekarang mereka makin dekat atau tidak ada tanda-tanda kalau mereka dekat kalau sekarang? Nah itu Mi Kak bingungku. Kayak pernah Kak waktu di sekolah ku dengar itu cowok kan ini satu kelas Miki membersihkan. Nah terus keluar Miki ini dari sekolah, ku dengar gitu cowok nah bilang sengaja Kak menjauh karena aku hargai. Jadi siapa Mina bilang. Jadi di situ aku bilang mungkin dekat betul kini sama itu cewek kan. Ini mumpung ada cewek, kita minta pandangannya. Sebagai cewek, kira-kira hal apa yang harus dilakukan cowok supaya itu cewek lulu? Yang ku baca ini cewek awalnya memang agak shocky mungkin. Agak shocky karena kan maksudnya ini statusnya baku teman tuh. Iya. Nah itu dia ekspektasinya mungkin temannya itu sebagai teman saja, enggak mau lebih. Nah tapi tiba-tiba ada yang kayak pepet sempat menyatakan atau belum? Iya aku tanya, belum ku nyatakan, ku bilang pasti aku suka Ki, cuma sedikit, baru sedikit. Tapi kayak lingkungannya itu atau ada yang kasih tahu bilang nah suka kok ini, iya ada ndak? Belum Kak. Oh berarti kasusnya ini cewek mungkin waktu itu lagi ndak stabil moodnya, jadi dia balesnya kayak gitu karena kan kaunya juga belum kasih jelas bagaimana. Iya. Jadi kayaknya pepet saja terus sih, luluh gitu nanti. Apalagi di momen misalnya lagi down kini cewek terus tiba-tiba aku datang kan dari tahu, makanya pepet saja terus. Kalau misalnya mau yang murah beli mie coklat di Indomaret, Alfamart, tapi kasih sticky note atau pesan di situ yang isinya tersirat tapi ngena Ki, klep gitu. Jangan Contohnya? terlalu alay kayak Contohnya tadi. tahu? Deh, contohnya bagaimana ya? Saya tidak pernah dikasih coklat. Ikut dong. Belikan besok. Nah, kayak apa di? Jangan yang kayak alay sekali, yang kayak gentle kita, bisa sweet kayak begitu. Pertama message series dulu dikasih, jadi dipatahkan dulu ekspektasinya. Terus tiba-tiba datang kado nyusul. Wih, coklat yang betulan Miss. Nah, di situ Mi. Di situ ya kayak, iya astaga tahu anak. Awalnya kan patah Mi ekspektasinya, lama-lama ternyata yang betulan Miss. Atau misalnya tuh di message ada sticky note. Terus sticky notes-nya itu kayak mengarahkan misalnya ada sesuatu di pot bunga depan rumahmu. Pas lihat ada coklat, jadi kayak yang kayak gitu.
Yang kayak sesuatu tapi butuh effort tapi pas kerjakan Ki kayak teringat terus. berpikir kayak apalagi nih, kayak ada Penasaran. clue-cluenya lah. Iya, Penasaran. Ki, tapi kayak malu-malu di dalam hati ini tapi penasaran Ki begitu. Iya ndak? Deh asli nami senyum-senyum sendiri Iya. tuh ya. Baru nuli Ami pas keluar rumah. Ya. Bahaya kan. Kembucin nih dokter nah sama suster. Dede. Biasa udah bucin. Deh asli Udah nami bucin banget sih. dari pengalaman ngasih gini. Enggak nah saya. Iko dong. Bunga saja enggak. Astaga. Karena ternyata kita sudah sejam ngobrol-ngobrol. Terima kasih untuk waktunya. Terima kasih banyak. Tapi mengejar cinta. Sama-sama Sampai jumpa. Kak. Dah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo, selamat datang di acara konsultasi dokter cinta bersama CSB Makassar. Oke, sebelum kita mulai kita mau kulik-kulik dulu ini form yang diisi. Nah, di sini formnya singkat, padat dan agak jelas. Karena Spesifik. iya, karena isinya adalah drama dan drama. Boleh diceritakan tidak kenapa Drama ada Korea. drama dalam kisah cinta? Aduh, malu nih. Kisah cinta, sebenarnya kisah cinta terakhir nggak cinta sama siapa-siapa sih. Itu cerita lama sih, 4 tahun yang lalu. Berarti Tapi agak lupa. 2017 ya? Atau 16? Ya, sekitar 17. Ya, sekitar segitulah. 4 tahun. Berarti selama 4 tahun ini tidak mau mencoba lagi untuk jatuh cinta atau gimana? Gara-gara yang kemarin. Gara-gara yang terakhir ya, bukannya sakit hatinya kali ya. Iya. Kayaknya suster cinta paham banget ini. Belum cerita udah paham ini. Iya, biasanya cewek sama cewek kan ada ikatan batin gitu kan. Jadi tahu. Tapi Bu, iya, tapi saya enggak sampai 4 tahun. Wah, nanti bagi dong tipsnya. Ya, cari orang dalam, Bu. Orang dalam? Biasanya itu dekatnya nanti sama orang terdekat, begitu maksudnya. Inner circle ya. Yes. Tapi ceritakan Miss aja dulu. Ceritakan dulu. Oke, Boleh. karena udah agak lama jadi mencoba mengingat-ingat lagi ya. Ya. Sebenarnya nggak mau mengingat lagi karena terlalu sakit, tapi ya it's okay lah. Sedih. Jadi ceritanya kan 4 tahun lalu. 4 tahun lalu itu pacaran saya di tahun ketiga. Nah, masuk tahun ketiga itu kita sama-sama LDR. Oke Bu. Awal mulanya nih LDR. Oke. Kenapa saya kayak flashback juga? Aduh. Emang sama kah kotanya? Sama. Terus waktu itu dia awal kerja masuk kantor baru, terus cinlok lah dia sama teman kantor yang sama-sama perantauannya. Klise kan ya kalau cinlok. Iya. Terus karena mereka kan juga hampir tiap hari bareng ya kalau sama-sama merantau. Nah, selama 3 tahun pacaran itu kami itu memang nggak pernah ada masalah yang serius, kayak lempeng gitu tiap hari bahagia. Terus karena juga awalnya aku sama dia itu temenan, jadi meskipun pacaran ya udah kayak santai gitu pacarannya. Terus waktu itu 1-2 tahun pacaran itu emang hampir tiap hari bareng terus kan, karena selain aku sama dia rumahnya deketan, terus satu gereja juga, satu kampus juga, jadi ya hampir tiap hari bucin bareng gitu lah. Iya pasti tuh. Kalau nggak bucin sayang.
Nah terus ya udahlah, semua berjalan lancar, bahagia, kayak ya akan Gak ada berakhir happy ending gitu kan ya. Iya. Nah terus di tahun keempat ini karena LDR dan sama-sama kerja, udah sama-sama sibuk, jadi udah mulai sensi dan mulai muncul nih masalah yang kecil-kecil tapi bikin gede gitu. Iya. Terus. Contohnya apa ya? Contohnya kalau misalnya ya biasa cewek kan ya, pengennya kalau habis Perhatian. kerja, iya habis kerja terus pengennya video call atau apa gitu. Iya. Sahabatnya. Dia malah karena teman-temannya perantauan semua, jadi ya pulang kerja mereka bareng terus, mereka main terus gitu. Iya benar. Terus lama-lama kok ada yang aneh. Memang benar kan kata orang kalau feelingnya cewek itu kuat ya. Jadi Iya betul. jadi mulai berasa ada yang aneh dan mulai curiga. Pasti ada sesuatu. Nah terus mulai nih dramanya. Ya. Ini seru nih. Karena aku sama dia kan udah deket ya, jadi terus pacaran itu udah apa ya? Ya salahnya sih waktu itu kita saling sharing password sosialnya dia, jadi aku tahu password dia tahu password aku. Iya benar. Terus karena mulai masalah tiap hari kecil-kecil itu, akhirnya iseng-iseng lah aku login Instagramnya dia. Terus bener dong, ada DM sama satu teman batch-nya dia. Ya DM-nya gitulah ala-ala PPKT. Iya. Yang modus duluan kayaknya ceweknya toh Bu. Aku lupa sih siapa yang duluan, pokoknya ya tak baca, aduh kok gini ya gitu. Ya emang cantik sih, mereka kan kerja di bank ya, jadi kan cewek-cewek bank itu kan cantik-cantik ya. Iya. Pokoknya makin lama itu hubunganku sama dia itu makin gak jelas gitu kan. Nah terus beberapa bulan kemudian itu masih masalah terus tiap hari. Akhirnya aku coba lihat lokasi dia ini setelah penempatan ya. Setelah penempatan itu coba iseng-iseng, kok Waduh. Astaga, gila. Padahal Sedih beda banget. pulau ya. Iya makanya. Oke. Astaga. Terus itu karena ya, udah ada uang kayaknya. iya. Ya nggak tahu juga ya kenapa kok bela-belain. Terus akhirnya aku marah kan. Terus dia minta maaf, tapi terus ya biasalah cowok ya, dia janji-janji kalau ini tuh sama cewek itu tuh cuma main-main gitu, terus bakal segera dikelarin. Terus ya aku yang bucin ya iya aja. Iya Bu, bener. Kalau April emang bucin. Iya, setia kan April itu. Emang bulan Iya. lahir ngaruh. Ngaruh dong. Waduh. Ngaruh sekali. Loyal intinya. Terus lama-lama kok nggak kelar-kelar ya ini masalah. Terus malah foto-foto di IG-nya dia tuh malah dihapusin. Terus karena LDR itu udahlah tak coba menyelesaikan masalah. Terus sedihnya aku udah bela-belain naik kereta ekonomi 12 jam itu, Iya, 12 jaman kalau nggak salah. Itu sampai sana itu jam 2, jam 3 pagi gitu kan. Nah, aku udah bilang sih sebelumnya ke dia kalau mau nyamperin gitu kan. Nah, terus jam 2, jam 3 kan cewek ya, berharap kalau nyampe di stasiun tuh ada yang jemput gitu kan. Ternyata nggak ada, sedih. Terus aduh malu. Yang jemput Grab. Iya, terus nggak tahu mau kemana. Udah ada Grab kah? Udah ada. Oh udah. Iya, terus nggak tahu mau kemana. Akhirnya kepikiran ke McD lah yang 24 jam ya kan. Aduh, ini aku mau kemana ya? Sedih. Oke, terus singkat cerita aku sama dia ketemu. Terus ya dia mengulangi hal yang sama sih, kayak janji-janji ini bakal selesai, terus bakal balik sama aku, terus itu cuma sementara. Nah, terus ya aku masih percaya, tapi lama-lama kok capek juga ya, tiap hari nangis, tiap hari kepikiran ya kan, tiap hari berasa
berjuang sendiri gitu. Akhirnya setelah drama itu ya udahlah putus aja karena nggak bisa dipertahankan. Jadi putusnya secara langsung atau enggak? Putusnya iya waktu ketemu itu. Kayaknya si cowok itu bilang kalau udah putus sama aku. Terus setelah ceweknya tahu, terus marah ke cowoknya. Terus ya cowoknya bingung lah ya. Di dua cewek itu kayak saling marah gitu loh. Akhirnya si cowok itu kan nangis ya. Aduh aku kan gak tega. Cowoknya nangis. Iya, cowoknya nangis terus dan dengan bodohnya aku menawarkan kalau ya udah sini tak telepon dia, aku bilang kalau kita nggak ada apa-apa gitu. Ya Oh. Aduh, sumpah ini terlalu baik. semoga teman-teman yang mendengarkan nanti bisa mendapatkan pembelajaran. Siapa tahu di luar sana ada orang yang merasa relate. Oh, ternyata aku juga pernah kayak gitu kan. Itu bisa jadi pembelajaran juga. Oke, akhir kata karena kita sudah sejam ngobrolnya. Ini sudah waktu yang cukup. Gak terasa ternyata ya. Iya, terima kasih sekali lagi Dokter Cinta dan rekan saya Suster Cinta. pamit undur diri. Terima kasih. Terima kasih. Halo, selamat datang di acara konsultasi dokter cinta bersama CSB Makassar. Oke, sebelum kita mulai kita mau kulik-kulik dulu ini form yang diisi. Ya, jadi kita ini baca kembali dulu form yang diisi karena dari form yang ini itu yang nantinya bakal kita ceritakan detail dan ulik soal itu. Ini hampir semua orang mengalami kayaknya termasuk suster. Kamu mengalami kah? Oke, kita lanjut. Nah. Oke, nah di sini 3 kata yang mewakili semua isi kisah cinta itu LDR beda pulau. Wih, dari 3 kata saja ini sudah kayak menarik sekali begitu ya. Nah, garis besarnya dia bilang begini. Jadi kemarin pernah gagal LDR setelah 3 tahun. Nah, pas putus dapat yang baru malah makin jauh LDR-nya. Makin jauh. Iya. Kayaknya mantan dulu yang doakan deh. Mati meja. Nah, dulu itu katanya cuma 1 kali naik pesawat toh sudah ketemu. Nah, sekarang itu harus 2 kali naik pesawat supaya baru bisa ketemu. Nah, mungkin boleh diceritakan. Mungkin bisa diceritakan dari LDR pertama dulu, terus kita pindah ke LDR yang kedua supaya nyambung begitu. Oke, baik. Jadi saya ceritakan dulu LDR yang pertama di. Boleh. Aduh, keringet dingin kakeknya yang ceritakan. Kebetulan suster juga ini sekarang lagi LDR, jadi mungkin relate. Jadi yang pertama itu kan LDR 1 kali jika naik pesawat sampai makin ketemu dan kayaknya ketemunya itu 1 tahun itu sekitar 2 kali jiko dong. Apa kabar sayang sekali? Aduh. Itu saja kodong, bisa kayaknya kodong kuadrat nih. Aduh. Sekali setahun. Sekali setahun kayak apa Di? Jadi saya ketemu 1 tahun 2 kali. Itu pun ganti-gantian lah ceritanya tuh. Saya nggak tanya atau dia nggak tanya Kak, ganti-gantian. Wadaw. Tapi jadi kenapa bisa kandas? Mungkin relate dengan lagunya Judika yang atau terus. Kayaknya. Oke. Sedikit lagunya. Tahu. Intinya di lirik itu putus 1 terus, dia lagi bingung apakah mempertahankan hubungan atau kayak menunggu perpisahan begitu. Iya, lagi di persimpangan, ibarat pertigaan tuh bingung kini di pertigaan mau belok kiri atau belok kanan. Itu putus 1 terus. Iya, betul sekali. Mungkin lah hubunganku di fase itu karena kemarin pas kandas gitu kita ada di umur berapa ya? 6 tahun 2 bulan hubunganku. Terus lama ya.
lama, 6 tahun. Bisa nih lulus gitu anak-anak SD kayaknya deh. Iya. Jadi kandas karena itu kayak itu lagu. Jadi kayak chatan itu kayak hanya sebuah formalitas. Jadi kayak isi chat pun tidak ada. Mungkin satu hari tuh chat bisa jadi tidak chatan. Dan mungkin itu dalam seminggu, bukan seminggu, bahkan dalam sebulan itu bagus kalau satu kali teleponan. Karena mungkin dia sama-sama fase bosan. Ya begitulah singkat ceritanya. Jadi kita kandas karena dirasa-rasa juga kedepannya bakalan susah. Karena LDR-nya jauh sekali juga. Nggak jauh-jauh sekali sih ya, satu kali juga naik pesawat. Astaga, sayangnya. Ya begitu Mila. Terus jadi sudah nih kandas nih kemarin tahun lalu. Terus kenapa bisa saya sambung diri sama LDR kedua? Iya. Kenapa bisa mau lagi mengulang kesalahan yang sama? Asik, mengulang kesalahan yang sama. Sudah nggak tahu kenapa ini. Mungkin karena waktu itu berada di fase-fase terpuruk sama-sama kan baru-baru putus. Terus ada seseorang yang datang. Mungkin 1 bulan pertama saya bareng-bareng. Terus bulan kedua itu sudah LDR beda pulau. Sesuai dengan temanya toh, LDR beda pulau. Iya. Masuk. Terus apa? Moki kayak dia tuh yang kedua ini kayak Moki curiga, tapi kayak nggak bisa dicuriga sama dia karena ada terus. Tidak tahu juga kedepannya bagaimana, tapi kayak ada terus yang kayak satu hari tuh mungkin sampai 13 kali teleponan. Nggak mengerti juga. Astaga. Terus durasinya berapa menit biasanya? 13 teleponan. Kalau teleponan itu biasanya sejam paling. 13 jam. Jadi itu kayak biasa bahkan pernah kayak 24 jam. Mir, kamu mikir itu teleponan. Karena tuh saya juga tipikal yang nggak bisa chatan. Makanya juga itu kemarin kandas karena itu masalah tuh saya nggak bisa chatan karena nggak asik di chat asli. Terus dia nggak bisa teleponan. Dia nggak bisa teleponan karena dia tipikal yang nggak bisa bicara kalau telepon. Yang sekarang, yang dulu. Yang dulu. Makanya juga susah sekali. Terus jadi mungkin banyak tidak kabarannya kalau yang kemarin itu sampai akhirnya kandas karena kabaran mungkin kayak erat lagi hubungan ketika ketemu. Apa ya? Pasti beda sekali karena yang pertama LDR 1 kali naik pesawat, sekarang 2 kali naik pesawat. Jadi bagaimana apa jaminannya kalau misalnya yang ini bisa lebih bertahan begitu? Karena kan yang kemarin saja kandas, bagaimana caranya mempertahankan yang ini? Oke. Aduh. Pertanyaan sulit ya dari dokter cinta ini. Harus dong, semuanya butuh kejelasan karena sudah ada pengalaman yang kemarin. Iya betul sekali. Jadi kemarin kan setelah LDR 4 bulan itu dia janji katanya mau sering kesini. Dan kemarin dia sempat buktikan di akhir tahun dia kesini 2 minggu. 2 kali naik pesawat, mohon maaf. Terus nggak tahu juga jaminannya apa, tapi janjinya seperti itu. Katanya mau stay di sini saja, begitu. Makanya kayak ya ada perasaan lega sedikit. Jadi kenapa saya memilih untuk LDR lagi? Bukan sebenarnya kenapa sih, tapi karena orangnya saya lihat dia tuh kayak beda Ji, nggak tahu, tapi bisa kak bilang baik sekali lah. Dan menurutku beda Ji saja. Ya walaupun juga aku tahu Ji resikonya bakalan jatuh jadi lubang yang sama, tapi mau coba sama dia. Oke, aku coba dulu ini, jalan dulu ini. Kalau gagal lagi sudah nih, kayaknya nggak mau LDR. Yang penting niatnya saja dulu kebetulan sudah hatinya sudah pas, jadi tidak ada itu halangan kalau niatnya sudah bagus. Betul, mantap kan tujuan. Terima kasih banyak untuk waktunya, terima kasih juga sudah
mempercayakan ceritanya di CSB dan Dokter Cinta. Saya Dokter Cinta dan rekan saya Suster Cinta pamit undur pamit undur diri. Dadah. Terima kasih banyak. Terima kasih. Dadah, terima kasih banyak. Bye bye.